Kan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Barometer dan saya persilahkan pada audiens dari IPB untuk bertanya. Silahkan nama dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamim dari IPB. Kira-kira kalau menurut Bang Sulaiman, Gus Dur ini pantas nggak sih menjadi seorang tokoh nasional atau ibaratnya pahlawan? Terus kalau buat Pak Wilmar, ada nggak sih kesan-kesan yang buat Gus Dur sedih atau Bapak sedih yang bikin, kalau selama ini kan kita tahu ketawa-ketawa dan bahagia gitu. Pernah nggak sih Gus Dur itu sedih? Kalau buat Pak Kiai Haji, ada nggak sebuah Gus Dur atau cita-cita Gus Dur yang belum sampai saat ini terlaksana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sulaiman, silakan. Pantas nggak Gus Dur jadi pahlawan? Itu pertanyaan dari IPB. Iya, kalau menurut saya sangat pantas ya, karena 9 tahun saya mendampingi beliau, begitu. Beliau sangat membantu orang-orang yang merasa tertindas. Ya, baik itu tentang masalah agama maupun hal ya. Juga kepedulian beliau terhadap orang ya. Ketika saya pernah mengikuti beliau ketika ada undangan yang hanya sifatnya sebatas selamatan rumah ya. Terus sunatan, beliau pasti hadir. Dan Gus Dur kenal tapi dengan orang itu? Enggak. Kadang-kadang orang minta kontrakan, belum bayar kontrakan sebulan aja 3.000. Kalau beliau punya uang, dia pasti kasih. Kalau tidak punya uang, saya suruh nyari. Artinya orang tahu yang berhutang Mas Sulaiman, bukan Gus Dur. Berhutang. Betul. Saya pikir sangat pantas beliau jadi pahlawan nasional. Baik, Pak Wimar. Yang saya kagumi bahwa sebetulnya saya tidak pernah melihat Gus Dur atau Ibu Nuriyah itu sedih gitu. Saya yang sedih melihat waktu itu bahwa banyak yang kurang menghargai beliau, salah mengerti atau pura-pura salah mengerti, sebetulnya menyia-nyiakan masa kepresidenannya. Kepemimpinannya tidak disia-siakan, buktinya sekarang semua menghargai. Saya kira soal dia pahlawan nasional itu mah kalau tidak jadi itu masalah politik aja. Tapi saya sedih bahwa seorang yang luar biasa bisa jadi presiden tapi tidak dihargai sepenuhnya. Sehingga waktu dia jatuh, saya itu ya secara fisik menangis. Apalagi mereka keluarga itu tidak pernah merasa sedih, mereka selalu bersyukur. Waktu Gus Dur jatuh, Gus Dur tidak ada rasa sedih atau penyesalan atau seperti Saya waktu itu kan di Australia, itu juga lucunya begitu kan, 1 minggu sebelum beliau jatuh, saya lapor bahwa sebetulnya ini saya ada undangan untuk bicara di Australia yang sudah diberikan 2 tahun sebelumnya. Begitu pentingnya acaranya sehingga undangannya panjang, dan saya mewakili benua Asia lah, ada 5 orang di tiap benua ulang tahun Australia. Jadi saya bilang satu kehormatan, tapi tentunya Gus Dur ada dalam kesulitan, saya tidak akan tinggalkan, apa saya cancel. Terus dia tanya, apa kalau Mas Wimar di sini saya nggak jadi jatuh gitu. Ya nggak, pergi. Nah malah saya saya pamit, betul. Pas saya di ruang luar, saya dipanggil lagi, saya pikir wah nggak jadi nih. Dia bilang kenapa? Titip beli CD buku gitu. Tapi tahu jadi kabar... jadi saya di Australia, dia bilang Anda pasti lebih berguna di situ. Ternyata betul. Karena dia jatuh, saya di Australia. Nah ini contoh penghargaan luar negeri. Saya tinggal di satu hotel yang mewah karena memang diundang. Tapi waktu beliau jatuh, langsung manajemen hotelnya menyerahkan 3 kamar lain, staf sekretariat, ruang sidang sepenuhnya untuk melakukan press conference. Jadi saya 3 hari, Mas Wahyu ingat kan? Ya, setiap berita tuh saya bicara di TV Australia. Sampai seakan-akan di Wimar pintar juga sengaja ke Australia untuk menjelaskan kejatuhannya. Tapi ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR ketika itu, apakah ada komunikasi antara Pak Wimar dengan Gus Dur di Jakarta? Ada, melalui Mas Wahyu, melalui orang apa semua. Apa yang dibicarakan ketika itu Pak Wimar oleh Gus Dur? Kalau Gus Dur dengan saya tuh bicaranya tidak pernah gambaran politik besar, tapi keadaan sehari-hari. Karena saya tahu juga saya bukan penasihat politik, saya tuh juru bicara, jadi saya tidak mau ikut bikin pusing. Dan gitu. nadanya biasa aja ya, tidak ada sangat perasaan. biasa. Jadi Australia dibilang gimana di sana makanya enak dan sebagainya. Jadi satu hal juga, selama saya juru bicara, saya tuh kalau memberikan keterangan pers tidak pernah ada instruksi.
Dan tidak pernah ada laporan. Beliau memang tidak bisa baca. Jadi betul-betul tanggung jawab moral. Kadang-kadang saya harus menjelaskan sesuatu kayak mengapa Ajinomoto itu tidak haram gitu ya. Saya bilang, wah itu bukan bagian saya gitu. Ya dengar saya menjelaskan sebentar. Saya jelaskan langsung. Jadi kepercayaannya itu penuh. Waktu di Australia itu saya juga memberikan konferensi pers. Dia dapat sambutan dari sini. Karena dianggap saya cukup baik. Artinya menjelaskan keadaan tapi juga tidak menjelekkan Ibu Megawati. Tapi ada rambu-rambu khusus dari Gus Dur, Pak Wimar, yang ini boleh, ini tidak? Tidak secara eksplisit. Saya kira saya harus tahu diri aja. Nggak tahu kalau saya salah. Itu aja ya? Ya tidak pernah ada. Jadi setahun Mas Wahyu saya tuh orang yang nggak pernah dimarahin. Di sekolah saya tiap hari loh dimarahin guru ya. Pak Kiai silakan. Jadi kalau apa yang belum tercapai oleh Gus Dur ya banyak sekali. Tapi yang paling penting Gus Dur ingin melihat Indonesia ini maju, rakyatnya sejahtera, tegaknya keadilan, hak asasi manusia, masyarakat yang betul-betul menghormati pluralisme yang ada. Tapi saya yang menarik lagi, sebelum jadi presiden, beliau di kamar yang sumpek, yang sempit itu, masih ada plasternya di sini bekas operasi. Di dalam kamar itu yang ada 5 orang. Saya, Pak Saifullah Yusuf yang sekarang Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Muhaimin sekarang Menteri Transmigrasi itu, kemudian Pak Cakrawardaya, Subyakto Cakrawardaya, Menteri Koperasi. Ya, yang kelima seorang pengusaha namanya Pak Wisnu. Nah, lagi beliau setengah-setengah tidur, tahu-tahu ngomong dengan keras, "Mengko aku jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden." Itu berapa tahun sebelum jadi presiden, Pak? Ketika masih Pak Habibie, Pak Habibie presiden. Atau mungkin sudah ditelepon Pak Amin Rais dari Poros Tengah ketika itu? Belum ada Poros Tengah. Belum ada Poros Tengah. Masih Ibu Mega kira-kira yang sedang sudah dipersiapkan kira-kira Ibu Mega lah. Nah, kita 5 orang ini ternyuh. Ternyuh menganggap Gus Dur ngasal, ngaco. Bukan ngaco. Ini berarti syaratnya sudah kena gitu kira-kira itu. Maaf ya, sudah nggak waras sudahlah. Gitu. Tinggal 5 orang ini semua diam sejenak. Aku mau jadi presiden, diulang lagi gitu. Nanti saya jadi presiden. Nah itulah, dan bukti ternyata jadi presiden. Tapi ide-ide beliau masih banyak yang belum beliau saksikan keberhasilannya. Tapi apa yang diomongkan beliau semuanya benar, mengandung kebenaran. Meski ketika ide itu dilontarkan kontroversi. Kontroversi, betul. Ketika kemarin aja ketika KPU yang pertama ya, KPU semua maling. Tuh ada di koran juga ada, bukan saya ini, bukan baru kali ini kan. KPU semua maling. Saya tuh nggak percaya. KPU itu orang-orang guru besar dari universitas, LSM. Ternyata betul. Masuk penjara ya? Iya. Dulu juga dia bilang DPR seperti taman kanak-kanak. Iya. Itu saya nggak tahu benar atau enggak. Saya setelah dalam perkembangan berikutnya justru bukan taman kanak-kanak lagi. Ya, playgroup. Kalau yang lucu, banyak yang lucu. Iya. Suatu ketika saya dapat pertanyaan dari warga NU, bagaimana hukumnya akad nikah melalui internet? Saya tanya pada Gus Dur kan, saya dari sulit menjawabnya. Sah apa enggak? Kata Gus Dur, sah saja. Alasannya? Asal kelonannya juga lewat internet. Baik, kami akan segera kembali dengan mengupas lebih jauh apa saja yang dilakukan Gus Dur, apa saja humor-humornya selama beliau masih hidup. Tetaplah bersama kami di Barometer.